komponen daripada kita ini ada tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Kemudian zohirnya adalah Muhammad. Jadi Nur Muhammad. Zohir batin adalah Nur Muhammad. Jadi jasmani dan rohani itu Nur Muhammad. Nah, zat ini tidak di luar, tidak di dalam. Tapi dia di dalam dan di luar karena meliputi segala sesuatu. Atau hati yang berzikir, atau mulut yang berzikir, jangan. Tapi langsung ke ruh. Bukan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau begitu kata-katanya seperti saya bilang kemarin, bukan begitu. La Rabbi fa'buduni illallah. Itu yang cocok. Nanti lama-lama, oh mata yang kukira melihat ternyata bukan. Bukan langsung ke Allah. Tidak pakai melalui Nur Muhammad. Nah, itu nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi konten kali ini kita akan membahas daripada awal yang pertama kali apa yang harus kita lakukan sebelum masuk kepada dunia rasa. Maka tentunya kita harus paham dulu saudara-saudara. Untuk paling simpelnya kita harus tahu komponen. Sebenarnya komponen daripada kita ini ada tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Ada 4 komponen. Kemudian kita singkat lagi supaya tidak bingung. Untuk yang baru awal-awal melangkah, saudara-saudaraku, komponennya terbagi 2 saja. Ada jasad, ada ruhani. Nah, di sini manakah yang diri sejati? Diri sejati di sini adalah tentunya ruhani kita. Inilah yang dikatakan Muhammad atau Nur Muhammad atau Ahmad. Akan tetapi Nur Muhammad ini telah bernyata kepada yang zohir. Nah, makanya yang dikatakan ini zohir, ini nama zohir adalah Adam. Bagi orang-orang yang belum mengenal daripada dirinya, diri sejatinya, ini namanya Adam. Batang tubuhnya namanya Adam. Alam semesta namanya Adam. Artinya apa? Adam ini yang muhaddas. Adam ini yang hancur. Adam ini yang tidak kekal. Adam ini yang muhaddas, makhluk, yang disebut makhluk. Akan tetapi jika kita masuk kepada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, sudah masuk pengenalan diri bahwa Adam itu tiada, nafs dirinya, jiwanya itu dia betul-betul tiada, ya, betul-betul lemah, betul-betul mati, betul-betul tidak berdaya, la haula wala quwata illa billahnya kepada Allah. Maka yang tadinya Adam dia berganti kesadaran daripada ruhani. Jadi diri sejati itu adalah ruhani. Seperti kita jelaskan, ada diri Adam itu diri terdiri, kemudian diri terperi itu adalah ruhani, yaitu Muhammad. Ruhani, tahu ruhani? Jasmani, rohani. Nah, diri terperi, kemudian diri sebenarnya diri adalah al-haq. Al-haq itu yang maha ruang, tak terbatas ini. Nah, maka sebelumnya untuk pertama kali kita harus ketahui itu tadi. Ketika sudah mengenal diri sejati yang tadinya ini Adam berupa, kita tidak memandang lagi si Adamnya. Akan tetapi kita tembus ke diri sejati. Nah, diri sejati ini yang ruh, namanya Muhammad. Otomatis ketika tidak memandang Adam, maka yang ada ini hanya Muhammad. Jadi Nur Muhammad. Nurnya itu batin, Ahmad atau Rasul. Kemudian zohirnya adalah Muhammad. Jadi Nur Muhammad. Zohir batin adalah Nur Muhammad. Nah, namun kita masuk karena banyak yang masih pusing. Banyak juga dari kita mungkin kurang memahami dengan apa itu Nur Muhammad, yang mana itu Nur Muhammad. Nah, itu ruh. Maka kita pertegas adalah ruh kita ini. Nah, jadi kemudian kita ini bagaimana cara cepat ya untuk mengaktifkan kesadaran ruh atau mengaktifkan rasa kita, zauq kita kepada ruh. Ini langkah awal. Nah, maka kita ada tata cara kholwat, ya, ada tata cara untuk bersunyi-sunyi. Untuk awal-awal cari tempat sunyi-sunyi, cari tempat kosong-kosong ya. Kemudian kita rileks, duduk bersila. Ya, kalau tidak bisa bersila, sandar-sandar, yang penting rileks. Nah, baru kita utarakan niat sebelum menutup mata. Ini cara simpelnya ya, tanpa tata cara yang terlalu ribet. Nah, kita ini kan ya niatnya sebelum menutup mata, apa niatnya. Kemudian setelah mengetahui niatnya untuk mencari ridha Allah, rahmat Allah, yaitu simpelnya, baru pejamkan mata. Nah, pejamkan mata, rasakan yang melihat itu adalah ruh. Rasakan yang mendengar itu adalah ruh.
rasakan yang berbicara dalam hati itu ruh. Rasakan semua 7 sifat ma'ani ini dimesrakan, simple saja. Rasakan yang berkuasa itu adalah ruh. Rasakan ya, yang berkehendak dalam hati adalah ruh. Rasakan yang tahu itu adalah ruh. Rasakan yang hidup itu adalah ruh. Kemudian latih dengan zikirnya Allah, 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 Allah dalam hati. Dengarkan itu detakannya Allah, 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 Allah. Latih terus. Nah, yang mengatakan Allah, Allah dalam hati ini, itu adalah ruh. Itulah diri sejati. Itulah Nur Muhammad. Nah, kalau sudah paham di sini, jadi memandang yang zohir segalanya adalah Nur Muhammad. Yang batin juga adalah Nur Muhammad. Jadi jasmani dan rohani itu Nur Muhammad. Nurnya pada batin, Ahmad, kemudian Muhammad ada pada zohirnya. Ini yang dikatakan Nur Muhammad. Jadi serasi Nur dengan Muhammad tidak bisa pisah. Nur Muhammad. Nur itu ruh, batinnya, ya, Muhammad itu adalah zohirnya. Nah, kalau digabungkan zohir batin Nur, Nur Muhammad. Nah, jika seperti itu, sudah bertubuhkan Nur Muhammad. Ya. Ini langkah awal dulu, dimesrai dulu. Dimesrai itu dimusyahadakan, disaksikan, dirasakan. Dirasakan bagaimana yang melihat ya. Nah, kita dalam ini, ketika yang ada sesuatu suara-suara air atau suara-suara apapun itu adalah yang mendengar itu adalah ruh, bukan telinga. Ini untuk yang awal-awal ya, supaya paham. Nah, jadi yang melihat apapun pikiran-pikiran yang ada di situ itu adalah ruh. Itu adalah Nur Muhammad kalau bahasa kesininya. Yang berbicara dalam hati, bicara apapun itu adalah ruh juga. Yang berkata dalam hati adalah ruh juga. Nanti ketika sudah mesra, itu nanti akan dipahamkan sendiri, naik levelnya. Yang tadinya dari kesadaran kita Adam, kesadaran yang mata yang melihat, telinga yang mendengar, mulut yang berkata-kata, hidung yang bernapas, ya, tangan yang berkuasa, yang berkehendak adalah hati. Itu nanti masuk ke dalam kesadaran ruh. Kemudian kalau sudah mesra, sudah dirasakan terus zauq di situ, merasakan ruh, kesadaran ruh, semua yang berkuasa, yang berkehendak dan segala-galanya, nanti akan naik kesadarannya. Oh, ternyata bukan ruh yang melihat, mendengar, berkuasa, berkata-kata dan sebagainya, tapi yang melihat dan sebagainya itu adalah Maha Ruang, yang zat itu sebenarnya. Yang mana zat? Nah, zat ini tidak di luar, tidak di dalam, tapi dia di dalam dan di luar karena meliputi segala sesuatu. Makanya ketika fokus ke Maha Ruang, jangan fokusnya di luar, tapi fokus kepada yang di dalam. Seperti itu. Nah, ya. Kita ini awal-awal dulu saja mesrakan yang sifat ma'ani itu. Caranya tadi dengan menutup mata, rileks ya. Duduk rileks saja, terserah mau baring-baring, mau ini kah. Rasakan itu bahwa yang berkuasa itu adalah ruh, yang berkehendak adalah ruh. Nah, karena masih anti mungkin dengan Nur Muhammad atau dia tidak paham dengan Nur Muhammad, bilang saja ruh. Yang melihat itu ruh. Jadi yang tadinya kita merasa bahwa mata yang melihat, telinga yang mendengar, mulut yang berkata-kata, semua yang berkehendak adalah hati, kemudian yang berkuasa tangan kita dan kaki, itu terganti kesadaran kita bahwa ruh semua itu gawian, itu perbuatan daripada ruh. Nah, nanti akan paham sendiri, ruh itu juga digerakkan oleh Sang Maha Ruh atau Sang Maha Dalang. Itulah yang Maha Ruang. Jadi tubuh itu ibarat wayang, dalangnya itu adalah ruh. Nah, Sang Maha Dalang yang merancang semua itu adalah Allah Ta'ala. Itulah zat Allah. Itulah Sang Maha Ruang yang tak terbatas, tidak berupa, belum ada sesuatu, bahannya masih mentah, itu zat. Nanti akan paham, nanti naik sendiri ke situ. Nah, ini kalau kita sadar bahwa ruh yang melihat, telinga yang mendengar, berkata-kata, itu adalah kesadaran Nur Muhammad. Nanti kalau sudah naik lagi levelnya, sudah mesra, sudah dipahamkan oleh Allah, nanti naik sendiri. Oh, ternyata bukan ruh. Ruh ini hanya limpahan, hanya pantulan daripada Sang Maha Ruang. Ternyata yang melihat itu, yang berkuasa itu, yang berkehendak itu adalah Sang Maha Ruang itu, atau zat Allah Ta'ala. Nanti akan paham sendiri. Nah, ketika sudah memahami, ya, di dalam rasanya, di dalam ininya, kesadarannya itu telah naik ke Allah, ya zat itu, ya, zat itulah yang melihat, mendengar dan berkata-kata segala macam.
Nah, itulah kesadaran akunya Allah. Jadi pelan-pelan kita mulai dari situ. Karena mungkin banyaknya yang baru juga memang baru melihat video ini ataupun baru mau belajar di situ. Langkah awal itu di sini. Memakai rasa zauq, langkah awal. Jadi jangan bingung dengan konten-konten yang lalu atau apapun itu. Nah, ini langkah awalnya, caranya masuk. Jadi ketika berzikir pegang tasbih Allah Allah atau la ilaha illallah kah? Nah, itu jangan diyakini bahwa mulut atau hati yang berzikir atau mulut yang berzikir, jangan, tapi langsung ke ruh. Itu diri sejati. Diri sejati. Kalau diri palsu Adam, ya, bukan batang tubuhnya, akan tetapi rasanya, rasa Adamnya, ya, bukan rupa-rupanya. Nah, bukan aninya, ya, bukan batang tubuhnya yang dinafikan, akan tetapi yang dinafikan itu adalah rasanya, si jiwa ini yang merasa bahwa mata yang melihat, telinga yang mendengar. Nah, nanti akan paham dengan sendirinya. Itu terus dimesrakan, tidak paham lagi dengan masyarakat, dirasakan bahwa dipahami, diyakini bahwa ruh yang melihat. Saya kira anak SMP, anak SMA tuh tahu kalau dikasih tahu apa yang melihat, awal-awalnya pasti bilang mata. Oh, nah, kalau ruh itu, napas itu putus kembali ke dalam, ya, kalau kita meyakini kembalinya ke dalam, kalau keluar terserah, mau putus di luar terserah, kalau kita meyakini di dalam, dia tidak kemana-mana. Kalau dibilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali dari Allah kembali kepada Allah, memang kembali kepada Allah, memang di mana-mana kembali kepada Maha Ruang. Tapi Maha Ruang yang di mana? Kalau kita di luar sana terus bagaimana? Nah, itu terserah kalian kalau mengatakan bahwa napas ini putus keluar, tidak. Kalau bagi paham saya, tidak. Dan ini paham-paham guru-guru dan leluhur-leluhur. Tidak diyakini bahwa nafas itu putus keluar atau ruh itu berpisah dengan jasad. Percuma kita hidup. Kalau saya pribadi dengan guru-guru, itu percuma perjanjian alam kandungan itu. Kalau kita ini mau terpisah dengan jasmani, nah, percuma. Karena itu akan sakit rasanya ketika dicabut, saudara. Kalau kita dicabut, nah, makanya ada belajar mati sebelum mati. Kalau sudah mati, apa yang mau dicabut? Sementara itu semua tajallinya, zatnya, sifatnya, asmanya dan afalnya. Nah, itu makanya belajar mati maknawi. Keakuan kita, keakuan kepada jasad, keakuan bahwa si Adam itu yang punya mobil, punya harta, punya ini, punya itu, padahal bukan itu. Diri sejati kita ruh. Tapi nanti akan paham dengan sendirinya, diri sejati itu naik lagi kepada diri sebenarnya, diri adalah al-haq. Nah, kalau diri kita memang si Adam, artinya tiada. Jadi yang ada hanya Allah Ta'ala. Makanya kenapa la ilaha illallah. La ilaha bukan tidak ada Tuhan. La ilaha, tiada yang nyata. Tidak ada sesuatu. Ilaha itu sesuatu yang nyata, atau sesembahan yang nyata, melainkan Allah Ta'ala. Bukan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau begitu kata-katanya seperti saya bilang kemarin, bukan begitu. La rabbi fa'buduni illallah. Itu yang cocok. Nah, kemudian Muhammad Rasulullah, anna Muhammadar Rasulullah. Anna itu aku itu loh yang Muhammad. Nah, yang naik saksi itu Allah, akunya Allah. Ketika naik saksi asyhadu alla ilaha illallah, itu Nur Muhammad yang naik saksi, menyatakan bahwa aku ini daripada Allah. Kemudian Allah naik saksi menyatakan bahwa aku itu yang Muhammad. Nah, jadi kalau kita bertauhid ke kosong, itu tauhidnya la ilaha illallah. Jadi kalau mau sempurna, pakai Muhammad Rasulullah. Oh, yang kosong ini tidak ada apa-apa di kosong. Tidak ada apa-apa. Sepi di sana, tidak ada apa-apa. Nah, dia sudah tajalli ke Nur Muhammad. Percaya, saudara. Kalau tidak mau percaya, dibuang. Dibuang saja. Yang Maha Ruang ini tidak ada apa-apa, saudara. Sudah bertajalli kepada Nur Muhammad. Makanya kita bilang Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Nah, itu yang ada. Itu yang ada. Jadi terserah aja lagi. Karena kita tidak bisa menyamakan paham. Tentunya di fikih saja pahamnya berbeda-beda kok. Sesama ulama berbeda-beda pendapat, wajar. Ya. Begitupun dengan bab-bab kematian, bab-bab ini itu dan sebagainya, itu wajar. Apalagi di bab tasawuf, ma'rifat, akidah,
banyak perbedaan, tapi kalau ini dibuang sekalian. Kalau tidak mau dipakai, kalau mau dipakai silakan. Dan guru sejati itu adalah Nur Muhammad, diri sejati. Tapi diri sebenar-benarnya diri itu adalah Al-Haq. Itulah zat Allah. Nah, seperti itu. Zat Allah ini daripada rahasianya, ini adalah rahasia Tuhan. Nah, zat Allah ini, rahasia Tuhan ini daripada Tuhan Rabbul Izzati. Jadi sampai situ puncaknya. Diam sediam-diamnya. Nah, tapi itu tadi, untuk awal-awal sadari bahwa yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata, ya, yang berkehendak, yang berkuasa, yang tahu, yang hidup itu hanya adalah ruh. Ruh. Saya kira dipahamkan nanti. Itu terus dirasakan itu dalam keadaan sepi-sepi dulu. Nanti lama-lama, oh mata yang kukira melihat ternyata bukan. Karena ketika ruh ini putus masuk ke dalam atau keluar, terserah kalian. Nah, itu tidak bisa melihat. Ketika kesadaran ruh itu dicabut, tidak bisa mendengar, padahal punya telinga. Nah, nanti paham sendiri, nanti akan naik sendiri kesadarannya, mi'raj sendiri. Namanya kita Isra Mi'raj kan, perjalanan itu. Baru mi'raj demi mi'raj. Nah, mi'rajnya cuma 3 sebenarnya, simpel. Dari Adam ke kesadaran Muhammad, ke kesadaran ruh. Akunya ruh yang melihat, yang mendengar. Nah, nanti naik lagi mi'raj ke kesadaran tertinggi, akunya Allah. Maksudnya di sini kita sadari bahwa akunya Allah itulah yang melihat, bertajalli, ya, berlimpah kepada si ruh, sehingga utusan dia namanya Rasulullah, gelarnya Rasulullah, Ahmad nama batinnya, Muhammad orangnya. Nah, seperti itu zohir dia. Nah, jadi mungkin begitu saudara-saudara. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala pahamkan. Karena mau guru sebagaimanapun pintarnya, mau apapun ininya, pembimbingnya, tidak akan bisa kalau bukan Allah Ta'ala sendiri. Sadari di situ kudrat iradahnya Allah juga, semuanya ikhtiar itu adalah kudrat iradahnya Allah. Segala-galanya sadari, saudara. Banyak-banyak sholawat. Apalagi kita ini tidak ada sanad, misal kita jauh di perkampungan, tidak punya mursyid dan sebagainya, banyak-banyak sholawat ke Nur Muhammad. Nanti gurunya langsung Nur Muhammad, diri sejati itu. Nah, Nur Muhammad ini tajalli wujud Allah, tajallinya Allah. Langsung Allah Ta'ala sendiri, kalau kita mau tarik ke hakikat, Allah Ta'ala sendiri yang mengajarkan. Tapi banyak sholawat, tapi ke Nur Muhammad, bukan langsung ke Allah, tidak pakai melalui Nur Muhammad. Nah, itu nafsu. Itu nafsu. Tidak melalui ruh. Nah, ruh inilah, sir inilah yang bertemu dengan Allah, zat itu. Nah, jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.